Mas Aldi, siapa saja dan di mana saja target pemilih dari pasangan ini? Ya, kalau kita membaca bagaimana pemenangan pemilu, ya mestinya semua provinsi, semua wilayah mesti menjadi target yang harus disasar. Tapi kalau melihat kekalahan Prabowo Subianto 2 kali kalah dari Jokowi, ya lubang terbesarnya itu adalah Jawa Timur dan Nahdlatul Ulama ya, dan kemudian Jawa Tengah. Nah, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kalangan Nahdlatul Ulama adalah 3 hal yang sebenarnya menjadi titik lemah dari Prabowo Subianto. Oleh karena itu, setelah misalnya Prabowo itu tidak lagi bersama dengan Muhaimin dan PKB, tentu yang menjadi tanda tanya itu adalah bagaimana pintu masuknya di kalangan NU. Karena apapun NU itu butuh pintu masuk, figur NU atau partai yang terafiliasi dengan NU. Di situ ada Muhaimin dan PKB. Tapi per hari ini Muhaimin itu terasosiasi sudah berkoalisi dengan Anies Baswedan ya. Makanya itu perlu dilihat juga, karena pada saat yang bersamaan kubu penantang seperti Pak Mahfud juga punya penetrasi kuat di kalangan NU dan Jawa Timur. Nah, selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah Jawa Tengah ya, karena misalnya dari dulu kita mengenal bahwa Jateng itu adalah kandangnya Banteng ya. Itu untuk mengasosiasikan bahwa Jawa Tengah itu merupakan basis loyal, basis yang terasosiasi sebagai pemilih tradisional dari PDIP. Apakah Prabowo Subianto dan Gibran mampu memenangkan pertarungan di Jawa Tengah? Ya tentu waktu dan kerja politiklah yang akan menjawab segala-galanya. Karena dari pemilu ke pemilu memang Jawa Tengah ini relatif solid bagi Prabowo bagi pendukungnya Jokowi saat itu ataupun perolehan secara kepartaian, Mbak. Sambil lalu tentu saja basis-basis wilayah yang selama ini Prabowo kuat itu dipertahankan, Mas. Misalnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI dan Jakarta ya. Karena pada saat yang bersamaan kalau mau jujur pemilih Prabowo Subianto ini kan beririsan ketat dengan pemilih Anies Baswedan. Anies itu harus diakui kuat juga di Jawa Barat, Anies juga kuat di DKI, Anies juga kuat di Banten gitu. Jangan sampai misalnya Prabowo Subianto, Gibran fokus ingin memenangkan pertarungan di Jateng dan Jatim, tapi justru basis utamanya yaitu Jawa Barat, DKI dan Banten itu justru kecolongan gitu. Karena saya melihat ya Mahfud MD juga sepertinya juga melakukan penetrasi di basis-basis yang selama ini dikenal sebagai basisnya Prabowo. Mahfud sudah mulai kelihatan gitu ya, melakukan manuver-manuver politik di wilayah-wilayah yang selama ini Pak Ganjar Pranowo tidak terlampau kuat secara signifikan. Saya kira di situ Mas poinnya. Tadi ada yang menyayangkan begitu kenapa dalam pemilihan Capres dan Cawapres ini tidak ada keterwakilan figur dari Jawa Barat. Tapi jangan dijawab dulu, Mas Adi, kita kembali hadirkan bagaimana situasi dan kondisi terkini di luar gedung KPU, gimana Prabowo dan Gibran baru saja bergerak keluar, mengakhiri proses pendaftaran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di pemilihan presiden di tahun 2024. Mas Gibran, naik! Naik, Bos! Naik, Bos! Jangan dulu, Pak. Mas Gibran naik, Mas Gibran! Mas Gibran naik! Mas Gibran! Mas, kanan, Mas! Mas, belakang! Pemirsa, inilah dia situasi dan kondisi terkini di luar gedung KPU, di mana kita lihat ada keriuhan dan kemeriahan yang berada di luar gedung KPU. Ada barisan pendukung pasangan Prabowo dan Gibran yang menunggu kehadiran dari
Prabowo dan Gibran usai melakukan pendaftaran di gedung KPU RI sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga di kontestasi pemilihan presiden tahun 2024. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami masih terus memberikan informasi-informasi seputar pendaftaran pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke KPU pada hari ini. Inilah situasi dan kondisi pasca pendaftaran Prabowo dan Gibran ke gedung KPU. Beberapa saat yang lalu pasangan ini secara resmi sudah melakukan pendaftaran. Dan kembali kita diskusi dengan Mas Adi Praitno. Mas Adi, kita masih berbincang tadi mengenai basis pemilih dari pasangan ini ya. Ada yang menyayangkan kenapa kemudian tidak ada keterwakilan figur Jawa Barat dalam pemilihan Capres dan Cawapres pada hari ini. Apakah memang ada keyakinan dari pasangan ini akan menang di provinsi itu, Mas Adi? Ya, kan sebenarnya kalau soal Capres dan Cawapres itu adalah domain elit ya, bukan domain publik. Kalau mau jujur sebenarnya publik itu kan berharap bahwa Capres dan Cawapres yang bertanding itu memenuhi langgam dan fatsun politik kita secara umum, misalnya mewakili Jawa non-Jawa, Mas. Kenapa misalnya tidak ada yang mempersoalkan wakil dari Jawa kok nggak ada gitu, atau Capres dan Cawapres dari Jawa juga nggak muncul, atau variasi Islam dan nasionalis, itu kan tidak semuanya. Kalau Muhaimin dan Anies bisa memenuhi gitu ya, kemudian Prabowo dan Gibran ini nasionalis-nasionalis, sementara variasi antara Mahfud dan Ganjar ini nasionalis dan Islam. Tapi publik juga lupa bagaimana dengan teman-teman yang non-Jawa, itu tidak ada figur dalam hal ini. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa tidak muncul sosok dari Jawa Barat, ya tentu itu domain elit. Mestinya figur Jawa Barat itu muncul. Salah satunya kan yang paling kuat adalah Ridwan Kamil. Dari dulu Ridwan Kamil itu kan dikaitkan dengan soal kemungkinan bergandengan dengan Prabowo ataupun dengan Pak Ganjar ya. Tapi kan in the end of the day-nya Ridwan Kamil ternyata tereliminasi, bukan menjadi sosok yang jadi prioritas. Sepertinya memang tanpa sosok asli dari Jawa Barat, mungkin ya baik dari kubu Anies, kubu Prabowo Subianto dan kubu Ganjar akan mampu melakukan penetrasi dan kekuatan politik secara umum. Ya kalau mau jujur per hari ini ya Jawa Barat itu adalah salah satu battleground politik yang pastinya akan selalu menjadi darling dan akan selalu diperebutkan oleh masing-masing calon. Karena jumlah pemilihnya paling besar di seluruh Indonesia dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Saya menduga sepertinya kenapa tidak ada figur di Jawa Barat, mungkin pasangan Capres dan Cawapres ini mampu mengkapitalisasi resource sumber dan tim sukses mereka itu untuk mendulang suara di Jawa Barat. Sebut saja misalnya Prabowo itu kan memiliki basis kuat di Jawa Barat ya. Kemudian Anies juga memiliki basis kuat di Jawa Barat. Artinya tanpa figur Jawa Barat sekalipun Prabowo ataupun Anies akan mampu ya memenangkan pertarungan di Jawa Barat, tentu dengan kerja-kerja yang efektif dan terukur. Begitupun dengan kubu Pak Ganjar Pranowo, Mahfud sepertinya juga diyakini sebagai sosok yang mampu melakukan penetrasi dan pendekatan politik dengan pemilih Jawa Barat yang
memang selama ini menyukai figur-figur yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi, punya integritas seperti Pak Mahfud. Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai upaya-upaya untuk masuk ke Jawa Barat tidak harus menggunakan figur dari Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat selalu dijadikan sebagai simbol penting ya untuk selalu diperebutkan ya karena basisnya adalah pemilih terbesar di Indonesia. Yang kedua kebetulan saat ini ada figur namanya Pak Ridwan Kamil ya mantan Gubernur Jawa Barat yang dinilai punya portofolio yang relatif agak menjanjikan untuk bisa bertanding minimal sebagai cawapres. Cuman kan problemnya Ridwan Kamil itu tidak terlepas dari Golkar. Golkar dari dulu itu kan mengasosiasikan sebagai partai yang memang memberikan dukungan politiknya kepada Erlangga Hartarto. Dalam hal itulah kemudian Ridwan Kamil agak sedikit tertutup kesempatannya untuk berdampingan ya, terutama bersandingan dengan Prabowo Subianto. Apalagi misalnya kita tahu setelah Gibran ini muncul sebagai sosok yang berdampingan dengan Prabowo Subianto, maka pasar politik pendamping Prabowo itu kan seakan-akan hilang dan tidak terlampau relevan. Jadi nama-nama besar seperti Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil, ada Hovifat, ada Erlangga Hartarto, ada Yusril Anismata, ya seakan-akan menjadi tidak penting dan tidak relevan. Karena ada faktor Gibran yang dinilai punya potensi kuat, terutama untuk menerjemahkan dukungan politik dari barisan-barisan pemilih Jokowi. Begitupun misalnya Ridwan Kamil ya, dulu memang dikaitkan dengan bagaimana kemungkinannya bisa berduet dengan Pak Ganjar Pranowo gitu, karena Pak Ganjar misalnya butuh sosok yang melakukan penetrasi yang cukup kuat. Tapi itu sekali lagi Ridwan Kamil itu adalah kader Golkar yang sepertinya membuat PDIP khususnya tidak terlampau tertarik menjadikan Ridwan Kamil sebagai figur. Ini tentu bagian dari etik politik yang dijaga supaya kader partai yang lain tidak maju dari partai yang berseberangan, apalagi partai yang kemudian berhadapan-hadapan di Pilpres. Saya kira di situ kepentingannya. Oleh karena itu, sekalipun bukan Ridwan Kamil, bukan orang Jawa Barat, pada level Pak Ganjar Pranowo misalnya, Mahfud diyakini punya daya jangkau dan punya daya jelajah yang bisa meyakinkan pemilih di Jawa Barat untuk memilih Pak Ganjar Pranowo. Kalau kubunya Anies sederhana, ya Anies lah yang memang memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi di Jawa Barat. Karena Anies dengan Prabowo memiliki irisan politik dan basis politik yang sama di sejumlah provinsi. Anies misalnya beririsan ketat dengan Pak Prabowo di Jakarta, termasuk di Banten, termasuk juga ada yang di Jawa Barat. Saya kira di situ Mas Egan. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.